Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Hendrik Manuel. Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Nah teman-teman, kali ini saya menggunakan baju batik, ya, seperti orang tua yang beruban itu juga. Biasanya kalau orang menggunakan batik itu menandakan bahwa orang itu adalah karyawan. Iya kan teman-teman? Karyawan itu biasanya menggunakan seragam, biasa ada masanya. Artinya apa teman-teman? Kalau yang seorang yang suka nyinyir VTube itu mengatakan seolah mengecilkan aplikasi VTube, gigi sidak lah di kantor Vplus, iya kan? Ada yang komen di bawah video saya, dia bilang begini, Bang Dema gantian dong sidak kantornya. Nggak tahu apa dia punya kantor sendiri atau kagak ya. Ngeri. Nah teman-teman, saya akan bahas apa yang menjadi pernyataan-pernyataan dia selama ini. Dan sekarang sudah mulai kehabisan bahan dia, ya kan? Sembarang lah dia bahas. Dia bahas aplikasi-aplikasi yang memang juga saya bahas. Aduh, kasihan. Dan dia selalu mencari-cari celah, ya, apa yang bisa dijelek-jelekkan di VTube, di aplikasi yang lain. Inilah orang-orang yang tidak punya karya, yang hanya kerjanya hanya menyinyir, ya, yang katanya lulusan IT S2 luar negeri. Teman-teman, tahu nggak, pernah dia ngomong seperti ini. VTube akhirnya diblokir, itu judul videonya. Ini kabar baik yang dimaksud Jack. Nah, padahal Mr. Jack tidak pernah mengatakan bahwa kabar baik adalah VTube akan diblokir. Nah, inilah kalimat-kalimat yang kurang sopan, memang tidak sopan dari seorang yang tete, yang ubannya melintang itu, ya, yang menurut saya suka berkilah. Lalu dia bilang begini teman-teman, di menit 13:41 detik. Saya kasih tahu ya, channel yang terpercaya mengenai kejujuran dalam menganalisa dan menyampaikan fakta yang menelanjangi aplikasi Ponzi atau VTube dan lain-lain pakai data, dia punya channel katanya. Nah, saya tanya, kalau masih menganalisa, itu namanya bukan menyampaikan data atau fakta. Loh, bisanya dia ngomong gini, mengenai kejujuran dalam menganalisa. Lah, analisa itu bisa salah, bisa benar. Kalau lu bilang menganalisa, itu namanya bukan suatu kebenaran fakta, bro. Aduh, IT, coy. Berkilat terus. Aduh. Lalu dia bilang begini. Dia membahas, waktu saat itu saya lagi mereview Polaris. Dia bilang begini teman-teman. Ini juga aplikasinya nggak tahu kantornya di mana, di Jepang, ya kan? Begitu saya mengangkat bahwa Polaris ini dari Jepang dan pemiliknya adalah Yuji Kimura, dia mulai berkilah sedikit. Dia mulai membahas. Dia mengatakan bahwa ada Polaris palsu, ada Polaris asli. Nah saya tanya, lu bisa yakin gak kalau Polaris ini adalah Polaris palsu? Iya? Datanya apa yang lu pakai bahwa ini adalah Polaris palsu? Lalu lu bilang berani mengatakan bahwa ini Polaris palsu? Lu sehebat bagaimana sih bisa mengetahui ini aplikasi palsu, ini aplikasi asli? Nah di dalam Polaris itu kan jelas ada namanya tentang kami, ada fotonya Mr. Yuji Kimura dan manajemennya. Lah, lu bilang ini Polaris palsu. Kalau saya sih ya, saya cuma mereview apa yang ada di dalam aplikasi itu, saya review yang benarnya. Lalu lu beraninya mengatakan bahwa ini Polaris palsu, iya kan? Beda dengan kalimat yang waktu pertama saya review bilang ini nggak tahu juga apakah ada di Jepang, di mana alamatnya tidak jelas. Sekarang waktu saya angkat Mr. Yuji Kimura, lu mulai berkilah, ada Polaris palsu, ada Polaris asli. Iya kan? Lu berkilah aja, lu kerjaan lu coy. Aduh. Lalu lu bilang begini, VTube Ponzi. Sekarang ada PSE-nya. Hah? Apa lu bilang sekarang? Masih mau berkilah nggak? Aduh coy. Jadi lu bilang terpercaya menganalisa. Menganalisa lu mana? Nah, kalau VTube ini dalam progres semua, lu nyinyir di sana.
Aduh, aduh. IT luar negeri bagaimana dong ini? Lalu dia bilang begini pada yang dia review Polaris ini. Dia bilang yang judul videonya PLTSI muncul setelah Polaris leader bebek dungu VTube kabur. Saya juga yang dibahas di videonya itu, ya kan? Lalu dalam menit ke-2 06 detik dia katakan begini, lupakan Polaris, bebek dungu, halu dan idiot, ya. Dia bilang lupakan Polaris. Saya yakin teman-teman tidak akan dilupakan, masih dibahas. Karena apa? Viewer. Sekarang dia mau bahas apa di VTube? Ya mungkin dia masih mau bahas lagi. Dia jelek-jelekan lagi. Yang saat itu dia mencela PSE. Lihat kan, Snack itu dalam waktu berapa hari PSE-nya keluar. Kan dia mengangkat PSE. Lalu dia memojokkan VTube dengan mengatakan itu kan tidak ada izin PSE-nya. Begitu PSE keluar, dia mulai berkilah lagi dalam videonya. Aduh, coy, aduh, kasihan. Sudah tua, nyinyir kerjaannya melulu. Banyak sekali yang saya tulis teman-teman, yang dia sampaikan itu. Waktu pernah saya bahas izin OSS, yang katanya itu adalah OSS itu adalah suatu sistem yang lain, yaitu judulnya adalah membongkar kebohongan izin VTube. Itu videonya dia. Di dalam menit yang ke-7:49 detik, OSS itu adalah izin suatu sistem yang lain. Saya nggak tahu apa itu sistem yang lain. Padahal OSS itu yang menerbitkan NIB, yang juga digunakan Snack saat itu. Tapi berkilah, dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab, katanya pakai data. Anak-anak selalu bilang mencela saya. Sekarang jawab. Lalu dia bilang sekarang ini Polaris scam. Tadi saya bilang, lu tahu bilang scam dari mana? Hah? Itu namanya bohong. Sampai sekarang aplikasi Polaris masih ada. Iya kan? Nah, saya mereview apa yang ada dari tentangnya, dari profilnya daripada Polaris, ya. Pendirinya ada di dalam aplikasi itu. Ya, saya hanya mereview sesuai dengan yang ada di aplikasi. Kalau orang itu membuat suatu rekayasa, ya saya nggak tahu. Yang penting saya hanya mereview itu aplikasi. Lalu lu bilang, data apa yang lu bilang mengatakan bahwa itu adalah Polaris palsu? Iya kan? Aduh, jawab coy, jawab. Lihat video saya sebelum mereview. Jangan cuma lihat dari judul. Lu kalau mereview itu tidak memperhatikan video seseorang. Nah, saya kalau mereview lu, saya lihat detail video lu, ngomongan lu, kalimat lu. Lalu yang keluar dari kata-kata lu itu bebek. Aduh, saya heran kok ada orang tua ya, sudah beruban, sudah tua dalam mendapatkan uban, tapi kalimat-kalimatnya itu kalimat kurang ajar. Bayangkan, saya pernah bahas, saya tunjukkan lagi pada teman-teman. Anak-anaknya bilang begini, kalau menurut Pak Bos, VTube keluar enggak? Apa dia bilang komentarnya? Keluar ke neraka. Iya kan? Ini kalimat-kalimat kurang ajar, tidak sopan. Yang katanya rohaniawan. Aduh, coy. Tidak sopan dalam berbicara. Teman-teman lihat nggak kelakuan dia? Ya, kerjanya menyinyir. Lalu begitu PSE-nya keluar mulai berkilah. Lihat video-video saya. Saya nggak pernah bilang tidak akan keluar PSE. Iya, tapi sifat lu menunjukkan bagaimana ketidakyakinan lu akan VTube, akan launching 3.0 akan legal. Lu bilang 5 syarat tidak bakalan bisa dipenuhi oleh VTube. Ya, kerjaan lu hanya mengecilkan karya orang, bahkan orang-orangnya, member-membernya. Terserah pilihan orang mau mengerjakan aplikasi atau tidak. Iya kan? Lu pernah nggak bangun usaha, lalu lu tawarkan usaha lu ke orang, jasa lu, produk lu ke orang? Ya, kalau lu tawarkan, lu maksa nggak? Aduh, bagaimana? Aduh, saya nggak ngerti cara berpikir orang ini. Di video terakhirnya di bahas saya, ya kan, inisial saya ada DHI, dan itu kerjaannya hanya ngejek orang, ngejek yang katanya S2 IT luar negeri, yang katanya PDT, aduh, yang katanya MTH, aduh, apalagi insinyur, aduh,
lebih-lebih. Aduh, MTH, insinyur. Aduh, kalimat-kalimatnya tuh menghina. Lalu dia bilang begini, saya nggak tahu juga itu Jack Way itu, ya, dia celah Mr. Jack itu, tiba-tiba muncul aja juga lah. Lalu dia bandingkan dengan CEO daripada Facebook dan lain-lain. Nah, videonya pernah mengatakan begini, judulnya adalah halusinasi para pemain VTube. Dalam menit 1:22 detik, siapa tuh Jack Way? Tiba-tiba punya perusahaan yang ada di Indonesia. Jejak karirnya tidak jelas. Lah, disinilah terlihat bahwa dia itu kerjanya hanya menyinyir, menghina orang, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Lalu kemudian dia bandingkan dengan CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Lah, tidak ada usaha yang dimulai dari besar. Lu tahu nggak Mark Zuckerberg waktu mulai dinyinyir, dihina. Jangan lihat sekarangnya coy. Aduh coy. Lu punya cara berpikir bagaimana sih? Lu bilang jejak karirnya nggak dikenal. Sekarang apa yang diciptakan oleh Mr. Jack, dampaknya ke masyarakat Indonesia diharapkan membantu banyak orang. Aduh, yang katanya IT luar negeri itu lihat gelar insinyur, aduh, MTH, ngeri. Aduh, kerjaannya hanya menghina, mengecilkan orang lain. Lu apa karya lu? Hah? Lu bilang itu ponzi. Sekarang PSE keluar, NIB ada. Lu bilang apa? Lu masih bilang ponzi enggak? Sekali lagi, lu bilang saya terpercaya. Kalau masih prediksi, apa itu terpercaya apa? Orang kalau punya prediksi itu tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kebenaran yang valid, data yang benar. Aduh, kelihatan rahasia lu coy. Lu katanya S2 IT tapi kelihatan rahasia lu, kata-kata lu, prediksi, analisa. Aduh, parah. Jadi inilah teman-teman, khususnya para VTuber, saya sampaikan kepada Anda semua, dan juga pemilik aplikasi dan yang menjalankan aplikasi. Jangan dengarkan kata dia penyinyir itu, yang memang sudah berumur dan sudah dapatkan uban dalam umurnya itu. Tetapi kehebatan dia itu menyinyir. Kalau punya pengaruh, iya punya pengaruh. Pengaruh dalam menjatuhkan perusahaan orang, menggurui orang, menyinyir orang, menghujat orang, menghasut orang untuk memusuhi aplikasi-aplikasi. Ya, itu kerjaan dia. Ya kan? Aduh, ngeri. Jadi teman-teman semua yang di luar sana yang dinyinyir aplikasinya, nggak usah peduli dia. Jangan dengarkan, jangan mau digurui, jangan mau dihasut. Percaya kepada manajemen kita, khususnya VTube, yang terus berupaya melakukan hal yang terbaik buat teman-teman semua. Jangan terhasut oleh apa yang disampaikan oleh si kakek beruban itu. Biarkanlah mereka dengan orang-orangnya yang kerjanya hanya nyinyir, menghina orang, aplikasi orang, karya orang, padahal nggak punya karya. Aduh. Oke teman-teman, saya Dema memberkati Anda semua, sukses dan salam.